Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan pemrograman digital output pada mikrokontroler ATmega 8535. Untuk tujuan pembelajaran dalam video kali ini, yang pertama adalah untuk memahami konfigurasi pin pada mikrokontroler ATmega 8535. Yang kedua adalah untuk memahami inisialisasi port pada mikrokontroler ATmega 8535. Yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana pemrograman output pada mikrokontroler ATmega 8535. Yang keempat adalah untuk belajar bagaimana cara membuat rangkaian sistem minimum dengan menggunakan mikrokontroler ATmega 8535. Dan yang kelima adalah untuk mempelajari bagaimana cara membuat program dalam bahasa C untuk aplikasi digital output pada mikrokontroler ATmega 8535. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenal mikrokontroler ATmega 8535. Bentuk komponen dari mikrokontroler ATmega 85 yang umum dijual di pasaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk komponen model DIP atau Dual Inline Package, yaitu bentuk mikrokontroler ATmega 85 dengan 40 pin atau 40 kaki. Yang kedua adalah model SMD atau Surface Mounting Device, yaitu bentuk mikrokontroler ATmega 8535 dengan 44 pin atau 44 kaki. Dari kedua bentuk ini, bentuk yang paling sering digunakan dan umum dijual di pasaran adalah model DIP atau Dual Inline Package dengan 40 kaki. Berikutnya adalah konfigurasi pin pada mikrokontroler ATmega 8535. Jika digambarkan dengan skema blok, maka bentuk konfigurasi pin dari mikrokontroler ATmega 85 dapat dilihat seperti gambar ini. Dari masing-masing pin ini, jika dijabarkan secara satu persatu, maka tiap-tiap pin memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pin VCC, yaitu pada kaki ke-10 atau pin ke-10. Pin VCC ini berfungsi sebagai pin masukan catu daya positif 5 volt. Kenapa 5 volt? 5 volt adalah merupakan tegangan kerja yang dibutuhkan oleh mikrokontroler ATmega 8535 agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi, tegangan yang diberikan harus 5 volt DC. Yang kedua adalah pin ground, disingkat GND, yaitu pada pin ke-11. Pin ground ini berfungsi sebagai pin masukan catu daya 0 volt atau sebagai pin groundnya dari mikrokontroler. Ada dua pin ground, yaitu pada pin ke-11 dan pin ke-31. Yang ketiga adalah port A. Port A ini terdiri dari port A0, port A1, port A2, port A3 sampai dengan port A7, yaitu terdapat pada pin 33 untuk port A7 sampai pin 40 untuk port A0. Port A ini merupakan pin I/O 2 arah. Yang dimaksud dengan I/O 2 arah adalah port A ini dapat difungsikan sebagai input atau difungsikan sebagai output. Selain sebagai I/O, port A juga dapat difungsikan sebagai pin masukan untuk sistem ADC atau analog to digital converter, yang artinya port A dapat difungsikan untuk mengubah sinyal masukan analog menjadi sinyal digital. Itu yang dimaksud dengan sistem ADC. Yang berikutnya adalah port B, yang terdiri dari port B0, port B1 sampai dengan port B7. Untuk port B itu dimulai dari pin 1 sampai pin ke-8 mikrokontroler. Sama seperti port A,
Port B juga dapat difungsikan sebagai port I/O dua arah, serta memiliki beberapa fungsi khusus, antara lain sebagai timer atau counter, sebagai komparator analog, atau sebagai SPI atau System Programmable Input. Yang kelima adalah port C, mulai dari port C0 sampai port C7, yaitu pada pin ke-22 sampai pin ke-29, itu adalah port C. Sama seperti port A dan port B, port C juga merupakan pin I/O dua arah dan memiliki beberapa fungsi khusus, antara lain sebagai sistem TWI, sebagai komparator analog, dan juga sebagai timer osilator. Yang keenam adalah port D, mulai port D0 sampai dengan port D7, yaitu pada pin ke-14 sampai dengan pin ke-21. Sama seperti port-port yang lain, port D juga difungsikan sebagai pin I/O dua arah, serta memiliki beberapa fungsi khusus, antara lain sebagai komparator analog, sebagai interupsi eksternal, dan juga sebagai sistem komunikasi serial pada microcontroller. Yang ketujuh adalah pin reset, yaitu pada pin atau kaki ke-9. Fungsi dari pin reset ini adalah digunakan untuk mereset microcontroller atau membuat microcontroller ke pengaturan awal atau ke awal program. Pin yang ke-8 adalah pin Extal 1 dan Extal 2, yaitu pin yang digunakan sebagai pin masukan clock eksternal. Jadi seandainya kita menggunakan kristal atau rangkaian clock eksternal, maka harus kita hubungkan dengan pin Extal 1 dan pin Extal 2, yaitu pada pin ke-13 dan pin ke-12. Yang ke-9 adalah pin AVCC, yaitu pada pin ke-30. Pin AVCC ini difungsikan sebagai pin masukan tegangan untuk sistem ADC. Jadi sistem ADC itu butuh tegangan kerja, dan tegangan kerjanya diambil dari pin ke-30 ini. Sama seperti tegangan pada microcontroller, tegangan kerja untuk pin AVCC ini adalah sebesar 5 volt. Yang ke-10 adalah pin RF, yaitu pin yang berfungsi sebagai pin masukan tegangan referensi untuk sistem ADC. Jadi, untuk tegangan referensi pada sistem ADC ini kita hubungkan dengan pin ke-32 atau pin RF dari microcontroller ATmega 8535. Oke, itu adalah sekilas pengenalan tentang microcontroller ATmega 8535. Kita ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah tentang inisialisasi port microcontroller ATmega 8535. Yang dimaksud dengan inisialisasi port adalah pengaturan port microcontroller, apakah akan difungsikan sebagai input atau difungsikan sebagai output. Jadi inisialisasi port ini adalah pengaturan port untuk sebagai input atau sebagai output. Nah, jika diinisialisasikan sebagai input, maka aturannya adalah register DDR-XN atau data direct register XN harus diberi nilai 0. Yang dimaksud dari XN ini adalah port yang akan diinisialisasi, yaitu port A atau port B atau port C ataupun port D. Nah, misalnya kita akan memfungsikan port A sebagai input, maka instruksi yang diberikan pada program microcontroller dalam bahasa C adalah DDRA sama dengan 0B 00000000. Nah, yang dimaksud dengan DDRA sama dengan 0B 000000 ini adalah seperti tabel berikut. Jadi port A mulai dari port A0, port A1 sampai dengan port A7 ini akan difungsikan sebagai input.
Jadi ini adalah inisialisasi untuk port A bit ke 0, selanjutnya bit A1, bit A2, bit A3, sampai dengan bit A7. Jadi maksud dari instruksi ini adalah seluruh port A pada microcontroller difungsikan sebagai input. Itu adalah untuk inisialisasi port sebagai input. Berikutnya adalah inisialisasi port sebagai output. Nah, aturan untuk menginisialisasikan port sebagai output adalah register DDRXN harus diberi nilai 1. Jadi, misalnya kita akan memfungsikan port A sebagai output. Jadi, seluruh port pada port A akan difungsikan sebagai output. Maka instruksinya adalah DDRA sama dengan 0B 11111111. Nah, maksud dari instruksi ini adalah port A mulai dari port A0 sampai port A7 akan difungsikan sebagai output. Sehingga jika dituliskan dalam tabel akan menjadi seperti berikut. Jadi mulai dari port A0, dari sini port A0, port A1 sampai port A7 semuanya difungsikan sebagai output. Itu adalah untuk inisialisasi port pada microcontroller ATmega 8535 dengan menggunakan bahasa C. Berikutnya adalah cara pemrograman output pada microcontroller ATmega 8535. Yang dimaksud dengan pemrograman output adalah pemrograman port microcontroller untuk mengeluarkan data. Apakah data itu 0 atau low, atau data itu berupa data high atau 1. Jadi, fungsi dari pemrograman output adalah untuk mengeluarkan data pada port microcontroller. Pemrograman output port pada microcontroller dengan menggunakan bahasa C dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara bersamaan. Jadi, seluruh port mengeluarkan data secara bersamaan. Dan yang kedua adalah secara satu persatu. Jadi, data yang dikeluarkan adalah per pin port. Misalnya, pada port A0, port A1, dan sebagainya. Oke, untuk lebih memahami, kami akan memberikan contoh berikut. Di sini, cara menginstruksi output secara bersamaan. Caranya adalah sintaksnya port xn sama dengan data. Jadi port xn sama dengan data. Misalnya seperti ini. Port C sama dengan 0B 00001111. Jadi maksud dari instruksi ini adalah keluarkan data biner 0B00001111 pada port C. Sehingga kondisi dari port C adalah sebagai berikut. Jadi port C0 mengeluarkan data 1, port C1 ini mengeluarkan data 1, port C2 mengeluarkan data 1, port C3 mengeluarkan data 1, dan port C4 sampai port C ke-7 mengeluarkan data 0. Ini adalah bentuk instruksi output secara bersamaan pada port microcontroller ATmega 8535 dengan menggunakan bahasa C. Oke, yang kedua adalah instruksi output secara satu persatu. Yang dimaksud dengan instruksi output secara satu persatu ini adalah kita memprogram satu port dari microcontroller. Misalnya sebagai berikut. Instruksinya adalah port xn titik n sama dengan data. Xn ini adalah port yang dituju, yaitu port A, port B, port C atau port D, dan n ini adalah bit yang keberapa, bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, atau sampai bit ke-7.
Contohnya seperti ini. Port C.0 sama dengan 1. Yang dimaksud dengan instruksi ini adalah port C0 mengeluarkan data 1. Jadi, kita mengeluarkan data 1 atau data high hanya pada port C ke 0 atau bit ke 0 atau pin ke 0 dari port C. Contoh yang kedua. Port C.1 sama dengan 0. Yang dimaksud dengan instruksi ini adalah port C1 atau pin ke-1 atau bit ke-1 dari port C mengeluarkan data 0 atau data low. Demikian tadi adalah penjelasan tentang cara pemrograman output pada microcontroller ATmega 8535. Oke, saya rasa sekian untuk penjelasan materi dan contoh praktek dari video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.